Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asmi Febrianti dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan membawakan materi yang bertema lembaga keuangan. Terima kasih kepada Bapak Sugeng yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi hari ini. Selanjutnya, ada asal mula kegiatan perbankan di Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman Kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat untuk para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahnya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika. Selanjutnya ada jenis perbankan dan perbedaan fungsinya. Jika kita lihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, maka jenis bank itu ada banyak sekali jenisnya. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank kredit rakyat. Selanjutnya ada bank syariah. Bank syariah atau bank Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syarat Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang bersifat riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Adapun struktur perbankan syariah, yang pertama ada bank umum syariah, yang kedua ada unit usaha syariah, yang ketiga ada bank pembiayaan syariah. Perbankan pesat dari perbankan syariah menurut layanan prima dari industri perbankan syariah sehingga semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Di mana saja layanan bank syariah dapat ditemukan. Perhatikan logo IB yang dipasang di depan kantor bank yang telah resmi beroperasi, seperti Bank Syariah, BUS, UUS, BPRS, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor layanan syariah. Berdasarkan kegiatan bank syariah dibedakan menjadi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Materi selanjutnya yaitu otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integritasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada otoritas jasa keuangan. Di sini ada 4. Yang pertama ada tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang kedua ada fungsi dan tugas. OJK berfungsi sebagai menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugasnya yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, ada visi dan misi. Visi dari OJK yaitu menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian.
Adapun misinya yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang terakhir yaitu wewenang otoritas jasa keuangan. Wewenang yang dimiliki OJK adalah perizinan untuk pendirian bank, pembukuan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu uang dan kebijakan moneter. Sejarah uang. Sejarah adalah rangkaian dari berbagai perubahan yang telah terjadi. Demikian juga dengan uang mempunyai sejarah sebelum bentuk uang yang kita peroleh seperti saat sekarang ini. Adapun tahapannya yaitu yang pertama ada tahapan sebelum barter. Tahapan ini ditandai dengan belum adanya transaksi antara manusia. Karena apa? Yang dihasilkan langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, yang terakhir yaitu tahapan barter. Ada beberapa benda yang pernah dijadikan sebagai alat pembayaran barter system dalam setiap transaksi yang pernah berlaku di dunia. Materi selanjutnya yaitu sejarah uang di Indonesia. Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan adanya hiperinflasi. Apa itu hiperinflasi? Yaitu kondisi ekonomi di mana tingkat inflasi meningkatkan sangat cepat dan tidak terkendali, biasanya melebihi 50% per bulan. Akibatnya, peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali, sementara pemerintahan Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Ada 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Dijapase Bank. Baik, selanjutnya ada menghadapi krisis keuangan. Yang pertama ada buat rencana darurat. Buat rencana darurat yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan. Rencana ini harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perubahan situasi. Yang kedua ada cari sumber pendapatan. Pertimbangkan untuk mencari pekerjaan paruh waktu atau pekerja lepas atau freelance untuk menambah pendapatan, menggunakan keterampilan kita atau hobi kita untuk menghasilkan uang tambahan. Yang ketiga ada jual barang tidak perlu. Jual barang yang tidak lagi diperlukan atau jarang digunakan. Ini bisa termasuk elektronik, peralatan rumah tangga, atau bahkan kendaraan kedua. Hasil penjualan bisa membantu menutupi pengeluaran. Yang terakhir ada batasi belanja kredit. Hindari menggunakan kartu kredit untuk menutupi kekurangan dana karena ini bisa menambah utang dan bunga yang harus dibayar. Fokus pada pengeluaran tunai atau debit untuk menghindari penumpukan utang. Selanjutnya ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, pihak yang bertanggung jawab adalah bank sentral atau central banking. Lebih tepatnya untuk Indonesia adalah Bank Indonesia yang biasa disebut dengan the last of reserve. Fungsi dan kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur persediaan uang, inflasi, dan bunga yang kemudian akan mempengaruhi output dan ketenaga kerjaan. Yang terakhir ada menetapkan kas rasion. Penetapan kas rasion adalah suatu bentuk kebijakan yang menyangkut penetapan perbandingan antara persentase uang di bank yang harus dijadikan cadangan dan yang boleh dioperasikan. Materi selanjutnya yaitu Sertifikat Bank Indonesia. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 3167 KIP-DIR, yang dimaksud dengan Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga untuk unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
Sistem diskonto adalah di mana pihak yang memberikan sertifikat Bank Indonesia menerima pembayaran bunganya di muka seketika itu. Dengan ketentuan bunga yang telah diterimanya itu akan diperhitungkan pada saat sertifikat Bank Indonesia dibayarkan kembali tepat pada tanggal jatuh temponya. Keputusan penerbitan SBI dilakukan berdasarkan kebutuhan dana. Artinya, jika kebutuhan dana sebesar 5 triliun, maka nilai keseluruhan penerbitan SBI diharapkan akan diperoleh sebesar 5 triliun juga. Dan jika diterbitkan lebih dari angka 5 triliun atau kurang dari 5 triliun, tentunya akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari nantinya. Artinya, jika kekurangan harus dicari sumber lain untuk menutupinya, atau jika kelebihan akan dibawa kemana kelebihannya tersebut. Materi selanjutnya yaitu manajemen perbankan. Manajemen perbankan merupakan suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu lembaga perbankan dengan mempergunakan ilmu dan seni untuk mengelola organisasinya. Sedangkan tujuan dan fungsi manajemen bank yaitu mengkoordinasikan unsur-unsur kegiatan perbankan guna menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, manajemen bank memastikan sistem interaksi yang optimal dan organik dari elemen-elemen tersebut. Yang terakhir ada peran manajer bank, seorang yang bertugas mengelola keuangan bank dan aktivitas perbankan lainnya disebut dengan manajer bank. Seorang manajer bank membahas tren yang mempengaruhi seluruh jasa keuangan dan industri terkait. Baik, materi selanjutnya ada struktur organisasi bank. Di sini ada ketua komisaris. Seorang ketua komisaris adalah pihak yang memiliki saham terbesar atau saham mayoritas. Dengan begitu, diangkat menjadi ketua komisaris, maka otomatis dari segi risiko ketua komisaris juga yang tertinggi akan menerima risiko yang terjadi. Yang selanjutnya ada anggota komisaris. Para anggota komisaris adalah mereka yang memiliki saham minoritas, sehingga dengan begitu mereka hanya diangkat menjadi anggota komisaris. Maka otomatis dari segi resiko adalah yang terkecil yang akan diterima jika terjadi atau timbulnya resiko suatu saat nantinya. Yang terakhir ada komisaris independen. Komisaris independen yaitu seorang komisaris tidak memiliki saham namun ditunjuk untuk menjadi komisaris independen karena faktor kepastian, kepemilikan ilmu, dan pengalaman dalam bidang tersebut telah diakui mampu memberi masukan kepada pihak Dewan Komisaris dalam setiap pengambilan keputusan. Mungkin cukup sampai di sini paparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.